Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data primer ke SPSS seperti yang sudah saya kerjakan dengan mencari uji validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, uji F, uji T, dan uji R-Asker. Dengan judul pengaruh beban kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Pertama, kita memindahkan data tersebut ke SPSS dengan cara open data, terus buka pilih di mana Anda menyimpannya. Saya membuat di sini namanya SPSS Regina dan open. Pilih dalam Excel data primer dan open. Setelah itu tunggu dan oke. Ditunggu ya guys. Setelah itu perhatikan data tersebut satu persatu. Setelah itu buka analyze, scale, reliability analysis, blok semua X1 dan seterusnya, dan pindahkan ke items. Statistik, centang yang saya buat, scale is delete, continue. Oke. Di sini sudah dapat uji validitas dan reliabilitas. Simpan data tersebut supaya tidak hilang. Namanya buat aja uji validitas dan reliabilitas. Save. Selanjutnya kita mencari uji normalitas dengan analyze juga, regression, linear, pilih Y, pindahkan ke dependen, pilih X1, X2, pindahkan ke independen, save, centang yang saya buat, continue. Oke. Sudah dampak kan? Sudah dampak, udah dapat. Analyze, non-parametric test, legacy dialogs, satu sampel KS, pilih under stage yang saya buat dan pindahkan. Oke. Sudah nampak uji-ujinya. Jangan lupa save-kan biar tidak hilang ya. Dengan nama uji normalitas. Kemudian pada uji selanjutnya.
buka juga analyze, regression, linear, sudah tertera. Jadi statistik tentang yang saya buat, continue. Oke, sudah dapat. Uji selanjutnya, perhatikan, mana tahu ada yang salah. Buka juga, analyze juga, regression, linear, statistik, centang juga, hapus centangnya, continue. Sudah, continue kan. Oke, perhatikan ya, kalau misalnya kalian belum centang, baut centang. Kalau yang saya centang, dan jangan centang yang tidak saya centang. Perhatikan, kemudian perhatikan data tersebut. Tak ada yang masih salah, yang masih kurang uji-ujinya. Kembali ke SPSS dan transform. Buka, saya buat dan buat saya buat itu. Jangan sampai kelewat ya, ada yang kelewat. Perhatikan yang saya buat. Kemudian oke kan. Analyze juga, regression, linear. Perhatikan, hapus tanda pendeknya dan ganti yang sudah cari yang tadi. Oke, sudah dapat. Dan jangan lupa selalu simpan biar tidak hilang datanya. Buat uji multikolinear, realitas, dan uji heterokedistisitas. Save. Selanjutnya pada uji terakhir, analyze, regression, linear, pilih Y, pindahkan ke dependen, X2 nya juga, X1, X2 nya independen tadi ya. Setelah itu lihat mana yang kurang, uji yang kurang. Kalau udah pas semua, save juga ya. Di situ buat uji hipotesis, save. Selanjutnya saya akan menginterpretasikan uji yang sudah saya cari pada SPSS. Yang pertama, uji validitas. Pada uji validitas, berdasarkan tabel di atas, tidak semua pertanyaan yang diajukan dalam penelitian valid, karena tidak semua nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Bisa Anda lihat
kedua, uji reliabilitas. Nilai Cronbach's alpha sebesar 0,456 lebih kecil dari 0,7 sehingga data yang diperoleh dalam penelitian tidak reliable. Bisa Anda lihat. Yang ketiga, uji normalitas. Nilai signifikan sebesar 0,16 Celcius lebih kecil 0,05 sama dengan 5%, sehingga data yang diperoleh dalam penelitian tidak berdistribusi normal. Bisa Anda lihat yang sudah diwarnai. Yang keempat, uji multikolinearitas. Nilai tersebut sebesar 1 lebih kecil dari 5 sehingga tidak terjadi gejala multikolinearitas. Yang kelima, uji heteroskedasitas. X1 sebesar 0,181 lebih kecil 0,05 sehingga terjadi gejala heteroskedasitas. X2 sebesar 0,428 lebih kecil 0,05 sehingga terjadi gejala heteroskedastisitas. Bisa Anda lihat. Yang keenam, uji F. Secara simultan, variabel beban kerja X1, lingkungan kerja X2 berpengaruh signifikan karena nilai signifikan 0,423 lebih kecil 0,05. Bisa Anda lihat. Selanjutnya, uji T. Variabel beban kerja pada X1 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap variabel kinerja karyawan, yaitu Y. Variabel lingkungan kerja X2 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Selanjutnya, uji R-square. Variabel X1 dan X2 tidak mampu memprediksi Y karena nilai R-square sebesar negatif 0,5.